Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih Profesor Yohanes Surya. Metode gasing ini memanfaatkan elemen-elemen musik, terus latihan logika, nanti jelaskan. Kemudian ada aktivitas otak kiri dan otak kanan, pengembangan motorik. Jadi banyak sekali elemen yang tercakup di dalam gasing ini ya. Jadi gasing itu sebenarnya bahagia belajar, konsepnya di situ. Jadi setiap anak itu akan belajar dengan bahagia. Nah, bahagia itu bisa dengan tawa, dengan gerak, dengan musik, dengan lagu. Tapi mereka belajar. Jadi seperti misalnya mereka, katakan tadi mereka kinestetik ya. Kecerdasan kinestetik itu diajarin. Misalnya ambil contoh ya, Bu Astrida coba ke sini. Coba, bisa Astrida. sama tim, sama trainer. Mau nyanyi fa fa mi fa sol la si do, gampang asik dan menyenangkan. Tunggu, bisa dijelaskan tadi. Saya cuma tahu ada begini-begininya. Kan, jadi dia kan fa mi fa sol. Nah ini nggak gampang Pak Andi. Iya. Sebab dia bingung kan. Kepleset saya kalau disuruh gitu. Nah ini ya melatih kecerdasan. Jadi kinestetik gabung dengan musik dan itu melatih menurut penelitian itu akan membuat otak lebih cerdas. Dan juga mereka nanti ngelatih kecerdasan visual. Jadi seperti misal mencongak ya. Katakan misalnya saya misal tanya nih ya, 2 tambah 3. 2 tambah 4, 2 tambah 7, 3 tambah 4, 3 tambah 9, 3 tambah 6, 4 tambah 4, 4 tambah 7, 4 tambah 8. Tunggu Prof, pelan-pelan saya belum. Yang pertama saya belum jawab aja. Ini sudah yang ke-9. Nah ini dia melatih juga kecerdasan visual dan mereka melatih reaksi juga. Jadi kecepatan berpikirnya jadi cepat sekali. Nah anak-anak ini udah dilatih seperti ini semua. Jadi hanya dalam waktu 2 minggu anak ini berubah jadi anak yang cerdas. Nah, 2 minggu? 2 minggu, hanya 2 minggu. Jadi kita ini pelatihan dari yang kita ambil ini gurunya yang baik, muridnya yang paling rendah. Jadi murid-muridnya diambil benar-benar yang paling bawah. Yang menarik ada beberapa cerita yang menarik di daerah Pak-Pak ya. Bukan Pak-Pak Papua, Pak-Pak Barat di Sumatera. Jadi ini menurut kepala dinas saya cerita, dia bilang gini, ada anak di sini rankingnya paling bawah. Kemudian dilatih. Dan dia selalu dibully di sekolahnya karena ranking paling bawah kan. Ketika kembali jadi paling pinter. Nah, ketika paling pinter terjadi begini nih menurut cerita. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah dia yang pinter di kelas itu belajar sama dia kan. Nah, tapi karena dulu dia sering dibully katanya. Nah, menurut cerita sekarang oke, dia bilang boleh belajar sama saya tapi di rumah saya. Bayar 10.000 sekali datang. Karma ini. Kalau orang bilang itu dikarbit gimana? Itu karbit nggak akan langgeng itu. Sebentar lagi akan turun lagi gitu. Nah ini yang menarik. Karena kita yang ngelatih bukan cuman jadi tidak hanya menghafal. Tapi yang kita ajarkan adalah computational logic. Jadi logikanya. Ya. Ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Profesor Yohanes Surya sangat mempengaruhi kehidupan saya secara pribadi. Metode gasing ini mengubah hidup saya menjadi guru yang lebih mencintai diri saya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa raga. Profesor Yohanes Surya telah memberikan kontribusi yang besar dalam bidang pendidikan di Indonesia. Profesor Yohanes menjadi perintis terbentuknya Tim Olimpiade Fisika Indonesia yang hingga kini telah banyak menorehkan prestasi di ajang Olimpiade Fisika Internasional. Ia juga banyak menulis buku dan memberikan pengajaran bagi guru dan murid di seluruh Indonesia. Bagi Profesor Yohanes, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah mereka belum mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Salah satu pendekatan pengajaran yang diciptakan Profesor Yohanes adalah metode gasing, gampang, asyik, dan menyenangkan. Metode gasing merupakan sebuah pendekatan pembelajaran matematika dan fisika untuk siswa SD hingga SMA yang mengajarkan langkah-langkah secara bertahap
untuk membantu anak-anak memahami matematika dan fisika dengan mudah dan dengan cara menyenangkan. Metode gasing telah dipelajari guru-guru di puluhan kota di Indonesia dan telah diterapkan pada lebih dari jutaan murid. Profesor Yohanes Surya berharap metode gasing dapat diterapkan pada mata pelajaran lain sehingga kedepannya pembelajaran di Indonesia menjadi gampang, asyik, dan menyenangkan bagi siswa dan juga guru. Semangat, semangat, semangat! Prof. Yohanes Surya telah menularkan api semangat kepada kami dan kami menularkan kepada Puncak Jaya. Baik, saya harus jujur ke Anda bahwa saya sering menyetir ucapan Anda kepada anak-anak di daerah-daerah. Tidak ada murid yang bodoh. Ya. Yang ada adalah Belum ada kesempatan untuk bertemu dengan guru yang baik dan metode yang metode tepat. Ya. Oke, jadi tidak ada anak yang bodoh ya, Ya. teman-teman. Kembali ke hitung-hitungan. Ya. Nanti murid-murid tadi kita minta memeragakan. Tapi Ya. sekarang Anda bilang 3 kali 2 tadi itu mudah sekali, itu bagaimana? Ya. Jadi 3 kali 2 nanti saya sebenarnya ingin anaknya yang menjelaskan. Oke. Karena yang kita latih itu si anak itu bisa menjelaskan sehingga dia bisa mengajar temannya. Jadi dalam gasing Ya. 3 dikali 2 sama saja dengan 3 kotak, masing-masing berisi 2 benda. 3 kali 2, berapa jadinya? Untuk mendapati hasilnya, kita harus menghitung benda yang dalam kotak ini secara keseluruhan. Jadi totalnya? Jadi totalnya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi ini dasarnya ya? Dasar. Jadi ini pakai logika ini Pakai ya? logika semuanya. Jadi dengan begini anak ini tetap ingat terus. Dan belajarnya cepat sekali ternyata. Apalagi kalau belajar pakai musik. Nah ternyata menurut penelitian musik itu membantu sekali dalam pembelajaran. Jadi gerakan ini, aktivitas fisik ini sangat membantu. Makanya kenapa gasing itu heboh sekali. Gasing itu singkatannya juga sebenarnya gaduh dan bising. Ya, Kalau itu benar itu. Ya, soalnya dia memang harus gaduh, harus bising. Kelanjutan dari ini anak-anak nanti diajarkan juga. Ya, nah ini kan dasar. Iya. Jadi misal perkalian 1 digit, kemudian nanti masuk ke perkalian 2 digit. Nah kemudian diajar bagaimana menghitung perkalian 3 digit dan 4 digit. Jadi mereka itu bisa menghitung cepat sekali. Misalnya coba ya, coba Jose, 15 kuadrat, 225, 45 kuadrat, 2025, nah 76 kuadrat. 5.700. Iya, betul. 5.729. 5.000. Oh, 5.776. Iya. Oke, jadi anak-anak ini Dilatih, jadi mereka cepat sekali. Nah itu, jadi dampak dari pelatihan itu hampir di tiap-tiap pelatihan dari Aceh sampai Papua, mereka kuadrat 1 sampai 50 gampang sekali. tunggu nih, mereka pakai seragam hari ini ada di sini, kenapa? Nah ini kebetulan mereka ini kayak Vanita ini, dia dari Nabire, kita dan Justin dari Bitung, ini dari Jayapura, kita lagi kumpulkan, ada 12 orang yang akan kita ikutkan dalam lomba bulan November, lomba sains dan matematika. Mereka Tingkat sekarang Asia. dalam training itu Pak. Iya. Ini kelas berapa? Yose kelas berapa? Kelas 6, Kak. Vanita kelas berapa? 3. Kelas 3. Justin? Kelas 4, Kak. Kelas 4. Kamu panggil aku Kak. Terima kasih. Terima kasih, aku senang sekali. Iya. Saya kembali ke tempat masing-masing ya. Iya. Tolong jelaskan Ya. keistimewaan, poin-poin penting keistimewaan kalau kita belajar matematika menggunakan metode gasing ini. Gasing, ya. Jadi yang pertama kecerdasannya bertambah, bermacam-macam kecerdasan. IQ ini ya? 8 kecerdasan. 8 Ya, kecerdasan. kecerdasan visual, kecerdasan musik, kecerdasan linguistik, kecerdasan kinestetik gitu ya, kecerdasan intrapersonal, interpersonal. Nah itu semua berubah. Jadi mereka tambah cerdas. Nah itu terbukti gitu loh. Nah sekarang lagi sedang penelitian ini, penelitian dengan profesor dari Tsinghua University, Profesor Stella, orang Indonesia juga. Nah dia lagi melakukan penelitian kenapa dalam 2 minggu ini terjadi perubahan yang luar biasa di otak itu gitu loh. Kok anak bisa dari tadi peringkat paling bawah, kenapa bisa pinter gitu loh dalam 2 minggu. Nah juga World Bank
Ini Januari ini mulai penelitian sampai bulan Juni nanti untuk meneliti ini apa yang terjadi sih gitu loh. Dia akan meneliti di 6 kabupaten yang udah melakukan gasing, lihat kenapa bisa begini gitu. Kalau emang ini bagus, lalu World Bank mau merekomendasikan untuk ke negara-negara Afrika atau negara-negara yang nilai numerasinya rendah gitu. Ini sesuai dengan kurikulum yang diwajibkan atau gimana? Ya, sebenarnya ini percepatan. Karena misalnya seperti yang tadi materi tambah kali kurang bagi itu hanya 2 minggu selesai. Padahal itu kan di kelas 6 mereka baru belajar misal kayak perkalian penjumlahan jutaan gitu ya. Tapi di kita cukup 2 minggu itu udah mencakup semua gitu. Jadi ini anak kelas berapa atau usia berapa yang paling tepat untuk memulai gasing? Sebenarnya dari anak mulai bisa nulis. Dari usia 3 tahun pun bisa. Kalau orang dewasa, orang tua, orang yang sudah kerja itu? Nah, itu malah kita dorong. Kenapa? Karena orang-orang tua ini ya supaya otaknya bisa lebih aktif gitu ya. Nah, dengan belajar gasing ini dia berpikirnya lebih cepat. Nah, seperti yang supaya nggak pikun juga. Nah, iya betul. Nah, pernah kejadian gini waktu saya di Amerika, saya ketemu sama profesor dari Columbia nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Dia kena Alzheimer sedikit ya. Terus saya latih gasing gitu ya. Karena kan kita temenan latih gasing, ngitung cepat gitu ya. Ngitung 3 digit kayak 3 digit. Nah, terus dia bilang sama saya, "Prof, enak sekali nih otak saya." Kenapa? Udah saya belajar terus nih Bang gitu. Nanti saya akan sebarluaskan ini gitu. Nah, sekarang profesor itu lagi mau ngebantu kami supaya guru-guru gasing bisa sekolah di Columbia University. Oke, jadi Anda hendak menyampaikan kepada kami semua ini bahwa belajar matematika dengan riang gembira itu dampaknya bukan sekedar kecerdasan meningkat, tapi ada secara fisik ya. Iya. Itu meningkat ke apa ya? Kalau hati gembira kan memang akhirnya semua orang bisa merasa bahwa dia lebih sehat ya. Dan yang paling penting matematika yang ditakuti itu menjadi menyenangkan gitu ya. Dan uniknya ini Pak Bang Andi, guru-guru berubah semua. Ini Bu Yohani ini guru yang galak banget tadinya. Oh, coba diulang lagi wajahnya. Bu Yohani ini cerita kemarin, kalau muridnya telat sedikit aja suruh berlutut sampai pelajaran selesai. Aduh, itu Nah, kami sekarang coba lompat-lompat ketawa-tawa kan. Dan itu sekarang udah hampir 5.400 guru berubah. Dan tadinya galak, tadinya ada yang disebut monster wanita lah, ada yang disebut guru pencabut nyawa lah gitu. Itu berubah semua. Sekarang yang guru pencabut nyawa sekarang disebutnya guru penyejuk hati. Iya, itu terjadi. Betul. Nah, kalau yang guru yang tadi dibilang monster wanita, terus sekarang katanya guru yang dikangeni. Betul, ini cerita guru-guru semua. Orang-orang kementerian nggak keberatan dengan cara seperti ini? Karena ini kurikulum mereka kan. Orang boleh fokus belajar subjek tertentu dalam waktu tertentu. Jadi nggak ada masalah. Baik, nanti lanjutkan lagi ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Candy. Kalau kita pelajarin sebenarnya materi kelas 1 sampai kelas 6, kalau mau diajarin dengan cara gasing, itu 3 sampai 6 bulan selesai. Jadi nggak usah 6 tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.